제 몸도 마음대로 못한단 말입니까? 제가 하겠습니다. 목욕에도 해줄 수 있는 게 Hai guys, apa kabar? Semoga sehat selalu. Gimana? Masih jadi beban keluarga? Pesan Mimin sih, tetap hidup walaupun tidak berguna. Carilah tempat di mana kamu dihargai, bukan dibutuhkan. Di video kali ini, Kapten Film akan membawakan film yang berjudul In the Realm of the Sins. Film yang bergenre drama percintaan yang diproduksi di Jepang, Prancis pada tahun 1976 ini disutradarai oleh Nagisa Oshima. Film ini diangkat dari cerita fiksi yang diilhami kisah nyata tahun 1930-an di Jepang yang melibatkan Sada Abe. Film ini menyebabkan kontroversi besar-besaran setelah diedarkan. Seperti apa cerita lengkapnya? Oke, kita lanjut ke ceritanya. Film ini diawali saat sang pangeran dan pasukannya memburu rusa dan terjatuh dari kudanya. Malam pun tiba, sang pangeran sedang makan, lalu ada keributan dari luar ruangan. Keributan itu berasal dari Kwonyo, kekasih sang permaisuri. Cerita pun berlanjut. Sang permaisuri kabur dengan kekasihnya dan bermalam di gubuk di tengah hutan. Di tempat itulah pengecrotan pertama terjadi. Pagi pun tiba. Prajurit kerajaan menemukan tempat persembunyian mereka. Permaisuri pun dipaksa untuk kembali ke istana oleh sang ayah. Di istana itu, pertama kalinya sang pangeran bertatap muka dengan permaisuri. Yang sebenarnya sang pangeran sudah menyukainya sejak pandangan pertama. 걱정을 다 하셨습니까? Sang pangeran pun memberikan hadiah berupa tusuk konde untuk sang permaisuri. Hari pun berlanjut. Orang yang saat ini menduduki gelar kaisar mendadak sakit parah dan akhirnya meninggal. Dan ternyata meninggalnya sang kaisar bukan karena penyakit biasa, akan tetapi beliau telah diracuni. Sang pangeran pun naik tahta menjadi kaisar. Setelah kaisar baru terpilih, harus ada ritual yang dijalankan, yaitu menanam benih kepada sang permaisuri. Dan pengecrotan pun terjadi lagi. Akan tetapi, semua itu harus dilakukan dengan segala peraturannya. Sang kaisar harus meminum obat kuat terlebih dahulu dan semua gerakan pun diatur. Ribet juga ya. 중전마마의 왼편으로 야단을 가는 시에 주상전하의 허리를 양손으로. Hari pun berlanjut. Karena kematian kaisar yang tidak wajar, sang permaisuri pun mencari kebenaran alasan kenapa kaisar mati. 마마. 주상께서 음식을 못 드시고 허약해지시. 전 그저 시키는 대로만 했을 뿐입니다. 주상 전하께서 뭘 드셨는지 기억하겠. Dan kebenaran pun terungkap. Karena telah membocorkan rahasia kematian kaisar, dua orang tawanan pun diberikan hukuman yang mengerikan. 감히 내 연놈들이 궁궐의 법도를 능멸한 죄를 두고두고 곱씹어보게 해줘라. 끝까지 모조리 자르고. 전하는 Lanjut, siang pun tiba. Sang kaisar baru pergi ke tempat permaisuri dan membawa beberapa pengikutnya. Disitulah permaisuri tersadar karena kekasihnya telah kembali ke istana dan menjadi kasim atau dokter. Tapi ternyata dia kembali hanya untuk balas dendam. 못죄로 갇혀 있는데 어찌 네가 죽은 줄 알았어. Karena dianggap mengancam kejayaan,
si ayah permaisuri pun dikenakan hukuman mati bersama para pengikutnya. Hari pun berlalu. Sang kaisar dengan rasa penuh nafsunya menemui si permaisuri. Tetapi si permaisuri menolak ajakan raja karena hatinya sedang kacau. Ayahnya dihukum mati. Karena nafsu yang sudah tak tertahankan, sang kaisar membawa selir dan mengepreknya. 저한테 왜 이러세요? 저번에 어떻게 벗겨드리느냐? 일어나시면 다리와 Karena sang kaisar menggeprek selir, maka sang selir pun akan dipromosikan sebagai permaisuri nantinya. 이 아이가 돌봐드릴 겁니다. 그럼 전 세상잖아. Karena permaisuri masih dianggap sebagai ancaman, ibu suri pun menyuruh tangan kanannya untuk membuat racun. 자네, Dan disinilah kesalahan terbesar ibu suri. Orang kepercayaan ibu suri malah menyuruh Qasim yang ternyata pacar permaisuri itu sendiri. Ya jelas tidak mau dong meracuni pacar sendiri. Hari pun berlanjut. Orang dalam istana percaya bahwa ada hari keberuntungan yang datang 4 tahun sekali untuk membuat anak laki-laki. 시간이 되실런지. Kaisar yang masih marah karena waktu itu sang permaisuri tidak mau diajak berhubungan, akhirnya kaisar memutuskan untuk menanam benih dengan selir. Tapi apa yang terjadi? Kaisar kembali marah karena sang selir memakai tusuk konde permaisuri. 후궁들에게도 기회를 주지요. 누구냐? 전하, 그건 Karena takut dengan kemarahan kaisar, sang selir pun membocorkan rahasia bahwa Qasim atau dokter itu sebenarnya adalah kekasih permaisuri. Sang kaisar pun curiga, siapa sebenarnya ayah dari anak yang selama ini permaisuri kandung? Benarkah itu anak dari kakak sang kaisar atau anak kekasihnya itu? Untuk membuktikannya, sang kaisar melepas celana Qasim. Dan ternyata burungnya sudah dipotong sampai ke akar. Sadis. Mengetahui tuduhannya salah, sang kaisar langsung ingin melakukan pengeprekan kepada permaisuri. Tapi sang permaisuri pun menolak. 공장왕의 자리에 오르시거든. Scene pun berganti. Racun yang harusnya diberikan kepada permaisuri malah dibuat untuk membunuh kaisar atas inisiatif Qasim itu sendiri. Situasi pun berubah karena sang kaisar curiga obat itu telah diberi racun. Sang kaisar pun menyuruh Qasim itu sendiri untuk meminumnya. 아이까지 위험하게. Qasim pun sekarat. Sang kaisar mencari tahu siapa sebenarnya yang memberikan obat ini. Dan rahasia pun terbongkar. Seluruh pemberontak dihabisi. Semua tersangka dibawa ke hadapan kaisar, dan sang Qasim yang sedang sekarat pun membocorkan semuanya. Tersangka yang tersisa dibawa ke suatu tempat untuk dieksekusi. Masalah pemberontakan pun selesai. Kaisar yang merasa sudah menjadi kaisar sepenuhnya memberanikan diri untuk menemui permaisuri, dan pengecerotan pun terjadi lagi. Adegan itu berlangsung seperti tak ada beban, tapi di akhir adegan permaisuri membunuh kaisar menggunakan tusuk kondenya. Kaisar pun mati. Karena tahta kaisar yang kosong, anak permaisuri pun menjadi penerus kaisar dengan usianya yang masih sangat muda, dan film pun tamat. Sungguh cerita yang alurnya sangat-sangat membingungkan. Gimana menurut kapten sekalian? Jika ada masukan atau mau request film,
bisa ditulis di kolom komentar ya. See you.